selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin lebih dalam sebuah pertanyaan yang mungkin sering mampir di benak Anda, sama seperti di benak kami. Betul. Pertanyaannya adalah, di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat ini, di tengah budaya konsumerisme yang begitu kuat, gimana sih sebetulnya kita menemukan tujuan hidup yang sejati? Dan untuk membantu kita menjawabnya, kita akan merujuk pada satu sumber yang luar biasa, Al-Quran. Ya, ini bukan sekedar kitab suci, tapi juga semacam manual yang menawarkan sudut pandang yang sangat relevan sepanjang zaman tentang apa itu kekayaan sejati dan bagaimana menjalani hidup yang lebih bermakna. Betul sekali. Misi kita bersama Anda kali ini adalah untuk membongkar beberapa ayat kunci untuk ngerti gimana Al-Quran melihat jebakan materialisme dan yang lebih penting, jalan keluarnya. Jalan menuju kebahagiaan yang otentik. Ya, mari kita mulai dengan sebuah gambaran besar. Al-Quran seringkali melukiskan kehidupan dunia ini dengan sebuah metafora yang sangat kuat. Coba kita simak dari surah Al-An'am ayat ke-32. Silakan. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعِبُ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Permainan dan senda gurau. Kedengarannya ringan ya, tapi kok seringkali rasanya justru melelahkan dan penuh tekanan. Iya kan? Apa sebenarnya permainan yang dimaksud di sini dan gimana caranya kita bisa beralih ke sesuatu yang Al-Quran sebut lebih baik? Pertanyaan yang bagus sekali. Disinilah letak pergeseran fundamental yang ditawarkan Al-Quran. Permainan itu terjadi ketika fokus kita adalah, mengumpulkan poin buat diri sendiri. Menumpuk sebanyak-banyaknya. Oh, oke. Al-Quran itu mengubah fokus itu 180 derajat. Bukan tentang apa yang Anda kumpulkan, tapi tentang apa yang Anda distribusikan. Kesuksesan sejati yang dalam Al-Quran disebut sebagai muflihun, itu terikat erat dengan tindakan berkontribusi. Jadi ini soal mengalihkan aset dari kolom milikku ke kolom bermanfaat bagi orang lain. Saya perhatikan sumber-sumber kita ini berulang kali menyebut konsep infak ya. Betul, infak. Membelanjakan atau mendistribusikan harta. Ada satu perumpamaan yang luar biasa indah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang melukiskan dampak dari tindakan ini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. 1 jadi 700. Luar biasa. Metafora ini mengubah segalanya. Memberi itu bukan mengurangi harta, tapi menanam harta. Kontribusi Anda itu bukan kerugian, melainkan investasi yang dilipat gandakan secara eksponensial. Cara pandang yang benar-benar berbeda. Jadi saat kita memberi, kita nggak sedang kehilangan, tapi sedang berinvestasi di lahan yang paling subur. Tepat. Bahkan sumber lain menyebutnya sebagai pinjaman yang baik atau qardon hasanan kepada Sang Pencipta. Pinjaman yang baik. Harta bukan lagi sesuatu yang digenggam erat, tapi benih yang harus ditanam. Pinjaman kepada Tuhan, itu mengubah total cara kita melihat uang yang keluar dari dompet kita. Bukan sebagai biaya, tapi sebagai simpanan. Betul sekali. Dan yang menarik, tujuan pinjaman ini juga sangat spesifik kan? Bukan pemberian tanpa arah. Ada unsur social engineering-nya. Oh, gimana itu? Al-Quran misalnya dalam surah Ar-Rum ayat 38 secara spesifik menyebutkan targetnya untuk menopang struktur sosial, berikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir. Di tempat lain disebut juga orang tua dan anak yatim. Jadi ini semacam cetak biru jaring pengaman sosial ya? Nah, itu dia. Dirancang untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Oke, jadi satu pilar adalah kontribusi memberi keluar. Tapi bagaimana dengan mesin di dalam diri kita? Gimana kita menghentikan rasa kurang yang terus-menerus mendorong kita untuk konsumsi? Nah, disinilah pilar kedua masuk.
rasa syukur atau syukur. Syukur adalah penawar langsung bagi ketidakpuasan tanpa akhir yang jadi bahan bakar utama konsumerisme. Penawar, oke? Budaya konsumeris kan hidup dari perasaan kurang yang diciptakan iklan dan perbandingan sosial. Al-Quran justru mengingatkan dalam surah Yunus ayat 60, bahwa kebanyakan manusia justru tidak bersyukur. Itu pernyataan yang cukup keras ya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Apa kita memang dasarnya nggak tahu terima kasih? Atau lebih karena kita mudah lupa dan teralihkan? Lebih ke yang kedua, kita teralihkan. Makanya kita diperintahkan untuk secara sadar dan aktif mensyukuri apa yang kita miliki. Secara sadar. Iya, ketika Anda benar-benar berhenti sejenak dan bersyukur untuk hal-hal sederhana, secangkir teh hangat, rasa aman di rumah, fokus Anda secara otomatis beralih dari apa yang nggak Anda miliki. Benar juga, saat kita fokus bersyukur, kita jadi lupa sejenak soal ponsel model terbaru atau liburan mewah orang lain di media sosial. Persis. Ini soal mengalihkan lensa kita. Dan penyerahan diri kepada tujuan yang lebih tinggi inilah yang membebaskan individu dari menjadi budak bisikan-bisikan pengalih perhatian itu. Anda sebut soal media sosial dan iklan tadi, dan ini bagian yang menurut saya sangat wow. Saya selalu mikir psikologi marketing ini fenomena modern, tapi ternyata Al-Quran sudah membahas mekanisme psikologis di baliknya. Sudah dari dulu ya? Iya, ada satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 14 yang seolah-olah lagi ngomentarin feed Instagram kita hari ini. Coba. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk. Emas, perak, kuda pilihan. Ini kan pada dasarnya daftar barang mewah dari abad ke-7. Kalau ayat ini turun hari ini, isinya mungkin jadi smartphone model terbaru, mobil sport, dan jumlah followers. Analogi yang sempurna. Dan kata kuncinya di sini adalah zuyina, dijadikan terasa indah. Ini bukan kata kerja pasif biasa. Ini menunjukkan adanya sebuah proses eksternal yang aktif. Loh, jadi ada yang menghiasinya, bukan muncul dari diri kita sendiri. Nah, itu dia. Ada proses yang membuat hal-hal ini tampak sebagai tujuan utama hidup. Inilah inti dari branding, pemasaran, dan narasi budaya yang kita serap setiap hari. Benda-benda itu sendiri netral, tapi proses zuyina inilah yang membuatnya jadi berhala yang kita kejar. Dan mentalitas mengejar ini punya istilahnya sendiri dalam sumber-sumber kita, kan? Betul. Istilahnya sangat kuat. Takasur. Artinya berlomba-lomba dalam menumpuk dan bermegah-megahan. Bukan cuma punya banyak, tapi ada unsur kompetisi dan pamer di dalamnya. Saling pamer ya? Iya. Surah At-Takatsur, ayat 1 dan 2, menangkap esensinya dengan sangat tajam. Gimana bunyinya? Alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Wow, dalam banget ya. Singkat, padat, dan menohok. Kita sibuk saling mengalahkan dalam hal materi, sampai tiba-tiba waktu kita habis. Lupa tujuan yang lebih besar karena terlalu sibuk dengan papan skor duniawi. Dan mesin yang mendorong takatsur ini adalah apa yang Al-Quran sebut sebagai hawa atau hawa nafsu. Hawa. Iya. Hawa ini bukan konsep abstrak. Ini adalah dorongan yang kita rasakan saat lihat iklan diskon 90% untuk barang yang sama sekali nggak kita butuhkan. Itu suara di kepala yang bilang, beli saja, nanti juga berguna. Padahal kita tahu itu cuma akan menumpuk. Saya sangat bisa merasakannya. Dan Al-Quran memberi peringatan keras tentang ini, bukan? Sangat keras. Ada janji yang jelas bagi mereka yang berhasil mengendalikannya. Dalam surat An-Naziat ayat 40 dan 41. Oke. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ini pertarungan internal. Memilih antara kepuasan sesaat yang didorong hawa atau kebahagiaan abadi. Pertarungan ini juga terwujud dalam perilaku nyata, yaitu larangan terhadap israf. Israf, pemborosan atau berlebih-lebihan. Tepat. Ini adalah prinsip praktis untuk melawan konsumerisme. Surah Al-An'am ayat 141
dan surah Al-A'raf ayat 31. Keduanya menyatakan dengan kalimat yang sama persis. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini bukan sekadar saran, tapi sebuah batasan etis terhadap konsumsi kita. Jadi polanya sama jelas ya. Ada sesuatu yang dijadikan indah. Ini memicu hawa nafsu, yang mendorong kita untuk berlomba-lomba menumpuk, dan seringkali berujung pada pemborosan. Anda merangkumnya dengan sangat baik, itulah jebakannya. Setelah kita bongkar semua jebakan ini, pertanyaannya jadi, kalau semua ini cuma hiasan atau permainan, lalu apa dong mata uang yang sebenarnya berlaku? Apa kekayaan sejati yang seharusnya kita kumpulkan? Nah, ini inti dari pesannya. Sumber-sumber ini secara radikal mendefinisikan ulang kekayaan. Kekayaan sejati bukanlah aset materi, melainkan aset yang sifatnya abadi. Ayat yang paling jelas tentang ini ada di surah Al-Kahf, ayat 46. Oh, ayat yang terkenal itu ya? Iya, ayat ini langsung membandingkan keduanya secara berdampingan. Silahkan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi al-baqiyat as-solihat, amal kebajikan yang terus-menerus, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-baqiyatus solihat. Konsep yang indah tapi juga terasa sangat luas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa secara praktis menciptakan lebih banyak ruang untuk kekayaan sejati ini dalam hidup kita yang serba sibuk? Aset non-materi apa yang sering kita lupakan? Langkah pertamanya adalah dengan menyadari dan menghargai nilai dari aset-aset non-materi yang sering kita anggap remeh. Sumber-sumber ini menyoroti setidaknya 3. Pertama, waktu. Waktu. Al-Quran mengingatkan kita pada siklus siang dan malam sebagai ritme. Malam untuk istirahat, siang untuk berusaha. Waktu bukanlah ruang hampa yang harus diisi dengan distraksi tanpa henti, melainkan kanvas untuk kita berkarya. Aset kedua. Kedua, kesehatan dan rizki. Ada perintah berulang untuk mengkonsumsi apa yang halalan thayyibah, halal dan baik. Oh, jadi makan sehat dan menjaga badan itu ada dimensi spiritualnya juga ya? Sebagai cara merawat kendaraan kita untuk bisa beramal soleh. Tepat sekali. Merawatnya adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Dan yang ketiga, aset yang mungkin paling dicari-cari di zaman sekarang. Ketenangan batin. Sakinah. Iya, sumber-sumber ini sangat jelas menyatakan bahwa ketenangan tidak akan pernah ditemukan dalam akumulasi barang. Ia tidak bisa dibeli di mall. Lalu di mana kita bisa menemukannya? Ketenangan sejati menurut Al-Quran ditemukan dalam koneksi dengan Sang Pencipta. Ini tertuang dengan sangat indah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini adalah sebuah formula, sebuah janji. Jika hati Anda gelisah karena mengejar dunia, obatnya adalah kembali mengingat sumber dari segala ketenangan, bukan dengan membeli barang baru. Saya paham pergeseran paradigmanya, tapi ini juga yang paling sulit. Karena seluruh dunia di sekitar kita, iklan, media sosial, mendorong kita ke arah yang berlawanan kan? Anda benar sekali. Ini adalah sebuah perjuangan. Dan Al-Quran tidak pernah mengatakan ini mudah. Tapi ini adalah perjuangan yang membebaskan. Ini bukan tentang menolak dunia, tapi tentang berinteraksi dengannya secara sadar dan bertujuan. Oke. Menggunakan hiasan dunia sebagai alat untuk meraih amal kebajikan yang abadi, bukan menjadikannya tujuan akhir itu sendiri. Jadi, setelah kita membedah semua ini, apa kesimpulan utamanya? Tampaknya peta jalan yang ditawarkan sangat kuat ya, mengarahkan kita menjauh dari perlombaan mengumpulkan materi yang melelahkan. Betul. Menuju sebuah kehidupan yang berpusat pada kontribusi, rasa syukur, dan kesadaran. Ini pergeseran fundamental dari mentalitas memiliki lebih banyak menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, saya suka itu. Kekayaan sejati didefinisikan ulang, bukan lagi saldo di bank, melainkan waktu yang diinvestasikan dengan baik, hubungan yang dijaga, dan amal soleh yang dampaknya bertahan lama. Inilah jalan menuju ketenangan jiwa yang sejati. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sumber kita, khususnya surah Al-Hadid ayat 20, menggambarkan kehidupan dunia ini seperti hujan yang menyuburkan tanaman.
tanaman itu tumbuh dengan subur dan mengagumkan. Namun kemudian ia perlahan menguning, menjadi kering, lalu hancur dan lenyap. Sebuah siklus yang sangat akrab bagi kita semua. Tepat. Dan itu membuat saya berpikir, pertanyaannya untuk Anda. Dalam ladang kehidupan Anda saat ini, benih apa yang sedang Anda tanam? Apakah sesuatu yang akan layu dan hilang seiring berjalannya waktu? Ataukah Anda sedang menanam benih-benih amal kebajikan yang abadi, yang hasilnya akan terus tumbuh, bahkan saat Anda sudah tidak ada di sana untuk menyiraminya lagi?